Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NPM 1906046. Saya di sini akan membahas tentang domain masalah dan tipe-tipe sistem pakar. Domain masalah. Domain masalah adalah bidang atau ruang lingkup yang khusus seperti kedokteran, keuangan, bisnis, ilmu teknik, dan seterusnya. Knowledge dari sistem pakar tentang penyelesaian masalah yang khusus disebut domain knowledge suatu pakar. Ada dua bagian dari domain masalah, yaitu diantaranya yang ke satu itu ada deep knowledge. Deep knowledge merupakan struktur dan fungsi rinci dari beberapa sistem dalam domain wacana. Deep knowledge mungkin berharga untuk penalaran diagnostik, yaitu penalaran yang ditunjukkan untuk menentukan penyebab kegagalan beberapa sistem. Yang kedua yaitu ada slow knowledge. Banyak sistem pakar hanya berisi seperti slow knowledge, karena ini adalah jenis pengetahuan yang digunakan dalam praktik sehari-hari oleh para ahli lapangan untuk menangani masalah yang mereka hadapi dengan cepat. Yang seterusnya yaitu ada kategori permasalahan. Yang pertama yaitu ada interpretasi, yaitu menghasilkan kesimpulan dari kumpulan data kasar. Yang kedua yaitu ada prediksi, yaitu menampilkan berbagai kemungkinan dari situasi yang ada. Yang ketiga yaitu ada diagnosa, yaitu menentukan penyebab permasalahan pada kondisi tertentu melalui gejala yang muncul. Yang keempat yaitu ada desain, yaitu menentukan konfigurasi komponen sistem yang sesuai dengan tujuan tanpa melanggar batasan-batasan yang ada. Yang kelima yaitu ada perencanaan, yaitu merencanakan suatu aksi untuk mencapai suatu tujuan. Yang keenam yaitu ada monitoring atau pengawasan, yaitu membandingkan keadaan sistem yang diawasi dengan keadaan yang diharapkan. Yang ketujuh yaitu ada pengajaran, yaitu membantu dalam proses pengajaran dalam area teknis. Yang kedelapan yaitu ada kontrol, yaitu membantu perilaku sistem yang kompleks. Terus selanjutnya ada tipe-tipe sistem pakar. Yang ke satu yaitu ada sistem pakar yang berbasis aturan, yaitu merupakan mayoritas matang dan dilengkapi berbagai tool pendukung. Sistem berbasis aturan merupakan suatu sistem pakar yang menggunakan aturan-aturannya untuk menyajikan pengetahuannya. Dengan kata lain, bahwa sistem berbasis aturan adalah suatu perangkat lunak yang menyajikan keahlian pakar dalam bentuk aturan-aturan atau suatu domain tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua yaitu ada sistem pakar berbasis frame, yaitu pengetahuan direpresentasikan sebagai frame, merupakan pendekatan berbasis objek. Terus yang ketiga yaitu ada sistem pakar berbasis model. Sistem ini menggunakan sebuah model sebagai acuan dari sistem yang diamati. Perbandingan ini nantinya dapat menjadi dasar untuk sebuah aksi atau diagnosa lebih lanjut. Terus yang keempat yaitu ada sistem pakar berbentuk hybrid, yaitu melibatkan beberapa jenis representasi pengetahuan, minimal frame dan rule. Terkadang juga melibatkan jaringan saraf tiruan atau JST dan logika fuzzi. Yang kelima yaitu ada sistem pakar berbentuk real time, yaitu berfokus pada waktu respon sistem. Respon selalu muncul pada waktu yang ditentukan. Yang keenam yaitu ada sistem pakar berbentuk ready-made, yaitu sistem pakar ini merupakan sistem pakar umumnya yang siap untuk digunakan dalam berbagai keperluan. Terdapat dua tipe, yaitu tipe umum dan tipe spesifik. Untuk selanjutnya yaitu akan menerapkan deep knowledge dan shallow knowledge ke dalam jurnal arti yang sudah saya buat minggu lalu.
Yang pertama yaitu ada perancangan sistem pakar mendiagnosis penyakit kulit pada anak dengan menggunakan metode backward chaining. Untuk domain pengetahuannya yaitu diagnosa penyakit kulit. Di sini memakai slow knowledge. Dan sistem pakar yang dibangunnya yaitu aplikasi sistem pakar mendiagnosa kulit berbasis web. Yang kedua yaitu sistem pakar berbasis web dengan metode forward chaining dalam mendiagnosis dini penyakit tuberkulosis di Jawa Timur. Untuk domain pengetahuannya yaitu diagnosa penyakit tuberkulosis. Untuk jurnal kedua ini memakai deep knowledge. Dan sistem pakar yang dibangunnya yaitu adalah aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit tuberkulosis berbasis web. Yang ketiga yaitu perancangan sistem pakar diagnosa penyakit pada bayi menggunakan metode Dempster-Hasper. Domain pengetahuannya yaitu diagnosa penyakit pada bayi. Di sini memakai slow knowledge. Aplikasi yang dibangunnya yaitu aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit pada bayi. Yang keempat yaitu sistem pakar diagnosa penyakit selama kehamilan menggunakan metode naive Bayes berbasis web. Di sini mendiagnosa penyakit selama kehamilan. Untuk jurnal nomor 4 yaitu deep knowledge. Dan sistem pakar yang dibangunnya adalah aplikasi sistem pakar kehamilan. Untuk jurnal kelima yaitu sistem pakar diagnosa penyakit pada kucing menggunakan metode naive Bayes scalar. Untuk domain pengetahuannya itu diagnosa penyakit pada kucing. Untuk jurnal kelima ini menggunakan deep knowledge dan sistem pakar yang dibangunnya yaitu aplikasi mendiagnosa penyakit pada kucing. Untuk jurnal keenam ini aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit pada anak usia 5 tahun ke bawah menggunakan metode forward chaining. Untuk domain pengetahuannya yaitu diagnosa penyakit pada anak di bawah 5 tahun. Pada jurnal ke-6 ini menggunakan slow knowledge dan sistem pakar yang dibangunnya yaitu aplikasi mendiagnosa penyakit pada anak berbasis mobile. Untuk yang ketujuh yaitu ada perancangan sistem pakar untuk diagnosa penyakit pada balita menggunakan metode Dempster-Hasper. Untuk domain pengetahuannya yaitu diagnosa penyakit pada balita. Untuk jurnal ketujuh ini memakai slow knowledge dan aplikasi yang dibangunnya yaitu aplikasi sistem pakar penyakit pada balita. Untuk jurnal ke-8 yaitu sistem pakar untuk diagnosa penyakit tulang berbasis web menggunakan metode forward chaining. Untuk domain pengetahuannya yaitu diagnosa penyakit tulang. Untuk jurnal ke-8 ini memakai slow knowledge dan sistem pakar yang dibangunnya yaitu aplikasi sistem pakar penyakit tulang berbasis web. Untuk jurnal ke-9 yaitu sistem pakar mendiagnosa jenis penyakit stroke menggunakan metode Cantaini Factor. Untuk domain pengetahuannya yaitu diagnosa penyakit stroke. Untuk jurnal ke-9 ini menggunakan deep knowledge dan sistem pakar yang dibangunnya yaitu sistem pakar mendiagnosa penyakit stroke. Yang ke-10 yaitu sistem pakar diagnosis penyakit hati menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto berbasis Android. Untuk domain pengetahuannya yaitu diagnosa penyakit pada hati. Untuk jurnal ke-10 ini memakai deep knowledge dan aplikasi yang dibangunnya yaitu aplikasi mendiagnosa penyakit hati berbasis Android. Terus selanjutnya saya akan menceritakan hasil discovery learning pada topik keempat ini. Saya jadi tahu apa itu deep knowledge dan shallow knowledge dan apa saja sih tipe-tipe pada sistem pakar serta kategori apa yang dimiliki pada sistem pakar ini. Saya juga bisa menerapkan domain masalah pada jurnal. Terus yang selanjutnya itu saya akan membahas hasil diskusi kelompok kami, diskusi menggunakan via online atau menggunakan
atau menggunakan aplikasi Meet, dan sebelum diskusi dimulai, kami merencanakan dulu mau kapan diskusinya, dan kami berdiskusi di WA Group, dan hasil dari diskusi tersebut kami bertukar informasi dalam tugas sebelumnya, yaitu membahas tentang 10 jurnal, apakah ada membahas yang sama, lalu didiskusikan bersama kelompok dan menghasilkan kesimpulan dari pembahasan tersebut. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.